Shalom saudara, selamat pagi saudara. Oh, hari yang luar biasa buat hidup kita. Dipastikan bahwa firman, yaitu pribadi Allah itu, akan menghampiri hidup saudara pada saat ini juga. Di dalam firman itu ada kehidupan Allah yang sama yang dimiliki oleh pribadinya Allah. Dan kehidupan itu ditransfer ke dalam hidup saudara oleh firman, supaya menjadi kehidupan saudara. Sehingga Allah bisa melihat melalui hidup saudara adalah pribadinya sendiri. Sebelum saya sampaikan kepada saudara firman ataupun kebenaran yang sangat vital ini, yang akan saya sampaikan beberapa kali, beberapa minggu ke depan kepada saudara. Ini sangat vital sekali. Ini sangat menentukan perjalanan hidup rohani saudara. Saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Karena roh Allah lah yang sanggup untuk menuntun kita pada seluruh kebenaran. Mari saja kita berdoa kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami siap saat ini di dalam hadirat-Mu. Kami tahu bahwa Engkau akan menghampiri hidup kami. Menghampiri hidup kami bukan hanya memberikan kenikmatan, kesukaan buat diri kami, tapi oleh firman, yaitu pribadi-Mu sendiri, di mana di dalamnya ada kehidupan yang sama yang terdapat di dalam diri-Mu sendiri, yaitu hidup-Mu sendiri. Engkau ingin mewujudkannya, bukan hanya sekedar menampilkannya melalui hidup kami, tapi Engkau ingin mewujudkan hidup yang sama yang ada di dalam diri-Mu, itu juga menjadi hidupnya kami. Kami bersyukur kepada Engkau karena Roh-Mu yang membawa firman yang segar ini, firman yang datang dan dikirim oleh Engkau sendiri Allah kami. Terima kasih karena Roh Kudus memberikan kepada kami pandangan nilai-nilai yang mulia, yang tidak ada bandingannya tentang firman yang hidup ini. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau telah menyiapkan jauh sebelumnya untuk hari ini kami bisa menerima firman ini. Terima kasih karena Engkau mau mendatangi hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mau menempatkan kami di tempat yang tepat supaya kami beroleh hidup-Mu sendiri melalui firman itu. Berfirmanlah buat kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ada hal yang sangat vital sekali di dalam perjalanan hidup rohani kita. Dan di sini Alkitab menulis bahwa ada begitu banyak orang gagal untuk mencapai apa yang sudah direncanakan, apa yang dikehendaki oleh Allah. Jauh sebelum saudara ada, jauh sebelum segala kehidupan ini mengalami perubahan dan musim-musim, jauh sebelumnya ada banyak orang yang gagal, ada banyak orang yang tidak berhasil untuk hidup
sampai kepada takdir daripada rencana kehendak Allah. Itu sebabnya mulai hari ini dan seterusnya, saudara harus berada di posisi membuka hati terhadap firman, membuka pikiran saudara terhadap firman. Dan jangan engkau memblok firman ini, sebab ini akan menentukan keberhasilan saudara mencapai, menggenapi, sehingga tergenapi rencana kehendak Allah yang merupakan takdir buat hidupmu itu di dalam hidup saudara. Mari kita baca Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14, dan penekanannya dan firman yang menjadi hal yang vital, yang membutuhkan pewahyuan buat hidup kita adalah justru di ayat 14-nya. Tapi saya ingin kita tahu dulu histori ceritanya. Dan ini adalah suatu cerita perumpamaan yang diucapkan dan keluar dari mulut Yesus sendiri, Tuhan kita, 2000 tahun yang lalu. Dan apa yang keluar dari mulut Yesus? Itu adalah yang Bapa perintahkan untuk diucapkan, untuk diperkatakan oleh putranya Yesus. Itu bukan datang dari dirinya, tapi itu adalah Bapa yang mengatakannya, memberi perintah untuk dikatakannya. Mari kita mulai membacanya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi kelompok yang pertama, orang-orang yang sudah disiapkan undangannya, tapi tidak mau datang. Ia menyeru pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi ini persiapan yang dilakukan oleh sang raja tersebut. Dia mengambil semua properti dia mengambil semua apa yang merupakan harta buat dia, kenikmatan yang dia miliki untuk perjamuan kawin itu, untuk hidangan bagi banyak orang yang akan diundang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Dia tetap, kelompok pertama ini tetap tidak mau. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lainnya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi dikatakan tidak layak untuk itu. Saudara bisa lihat orang-orang yang tidak layak itu. Padahal yang diundang itu bukanlah orang-orang kelas raja. Itu adalah orang-orang yang dikenal oleh sang raja. Mereka berani untuk mengindahkan, menolak, tidak peduli, bahkan lebih tinggi urusan pribadi mereka. Mari kita lanjutkan pembacanya. Itu sebabnya digunakan kata tidak layak. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap
orang yang kamu jumpai di sana, ke perjamuan kawin itu, ke persimpangan jalan, ini adalah orang-orang tunawisma. Orang-orang yang tidak memiliki aset, tidak memiliki ladang. Orang-orang yang tidak memiliki ternak. Seperti alasan dari kelompok orang pertama yang tidak mau menyambut undangan daripada raja ini. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Ini orang-orang tunawisma, orang-orang yang jahat. Nah itu kehidupan, kejahatan itu banyak dia adalah di sepanjang jalan. Dan orang-orang baik di situ juga berkumpul bersama-sama, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Saudara bisa memahami, mereka adalah orang-orang yang bahkan tidak memiliki pakaian pesta. Orang-orang tunawisma di jalan, pakaian mereka compang-camping. Tapi rupanya untuk hadir ke perjamuan kawin tersebut, sang raja dengan semua panitianya, ajudan-ajudannya, telah menyiapkan pakaian pesta. Tapi ternyata lolos juga satu orang yang tidak mau mengenakan pakaian pesta yang disediakan oleh kerajaan ataupun oleh sang raja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertagi. Kegelapan yang paling gelap. Lalu kemudian Yesus mengakhiri perumpamannya ini dengan kalimat yang sangat menantang sekali. Dia bilang, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang layak diundang, tapi sedikit yang terpilih. Sebelum saya mulai menguraikan kepada saudara hal ini, karena ini adalah berbicara tentang perjalanan hidup rohani saudara pada rencana Allah yang telah disiapkan oleh Allah. Yaitu suatu pesta, yaitu suatu kebahagiaan, di mana manusia dan Allah akan berjumpa di suatu tempat dan bersukacita kedua-duanya. Itu disebut, itu artinya pesta. Ayat 14-nya, sebab banyak yang dipanggil. Dipanggil di sini digunakan kata kletos. G28 22. Kletos. G28 22.
Itu digunakan kata kletos. Kemudian di sini dikatakan, tetapi sedikit yang dipilih. Kata dipilih digunakan kata eklektos. G1588. Ini berdasarkan suatu seleksi dipilih. Dan seleksi ini itu dari kelompok orang yang dipanggil, yang merespon panggilan. Bukan daripada banyak orang langsung dipilih, tidak. Jadi tahap pertama dipanggil. Tapi dipanggil ini, engkau pun harus diseleksi lagi. Siapa yang menyeleksinya? Allah. Dia adalah raja. Dia memiliki hukum. Dia memiliki pemerintahan. Dia memiliki otoritas untuk memilih siapa yang berhak. Lama saya merenungkan, dan akhirnya Allah menyingkapkan apa yang ada di benak kepalanya, sehingga itu yang membuat saya memiliki kekuatan. Saya katakan kekuatan. Apa yang bernilai di benak kepala Allah, menurut Allah, itu sekarang menjadi bernilai, itu menjadi sama yang ada di benak kepala saya. Belasan tahun yang silam, sebelum ayat ini dibukakan oleh Tuhan, diperdalam oleh Roh Kudus, saya masih memiliki nilai-nilai. Bahkan slogan-slogan yang hamba-hamba Tuhan katakan, saya mempercayai slogan itu. Saya belum mendapatkan terang daripada Roh Kudus pada waktu itu. Slogan-slogan yang hamba Tuhan dikatakan, selamatkan jiwa sebanyak mungkin. Selama hidupmu, kau harus bisa membawa orang kepada Tuhan sebanyak mungkin. Tetapi kemudian, ketika belasan tahun yang silam, ketika Roh Allah berbicara kepada saya, menantang saya tentang apa yang bernilai di kepala saya, beda dengan apa yang bernilai di benak kepalanya Tuhan. Selama ini saya berpikir adalah sangat bernilai. Saya menjadi hamba Tuhan yang berarti apabila saya banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Apabila mungkin ribuan orang dan saya bisa membawa mereka menjadi jemaat Tuhan. Tetapi yang mengucapkan kata-kata ini belasan yang tahun lalu, yang keluar daripada mulut Allah sendiri oleh firman yang dibawa oleh Roh Kudus, terbukalah hati dan pikiran saya bahwa ini diucapkan oleh Yesus. Berarti apa yang bernilai? Karena apa yang diucapkan oleh Yesus, dia diperintahkan oleh Bapa untuk diperkatakannya. Yang bernilai bagi Bapa, bagi putranya, bagi Yesus Tuhan kita, yang bernilai bagi Roh Allah adalah bukan banyak yang dipanggil. Yang bernilai adalah seberapa banyak, meskipun sedikit, mereka yang terpanggil.
14 ini menegaskan pada kita bahwa ada banyak orang-orang percaya. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru. Dia menyambut undangan itu. Kita tidak perlu membicarakan orang-orang dari kelompok pertama yang menolak. Tapi orang-orang yang ada di jalan-jalan, orang-orang yang menyambut undangan tersebut adalah orang-orang yang lahir baru. Tapi mereka bisa kembali dikeluarkan dari kehidupannya Allah. Karena mereka tidak bisa sampai menjadi yang dipilih atau yang terpilih oleh Allah. Saya mau supaya saudara menolong saudara karena saat ini Roh Allah ada dan dia sedang menuntun saudara untuk masuk pada kebenarannya. Saya ingin mengatakan lebih dulu begini. Ini berbicara tentang yang disebut dengan eklektos. Kata eklektos itu dari satu kata dasar yang disebut dengan eklegomai. Eklegomai. G1586. G1586. Eklektos yang disebutkan dari Matius 22 ayat 14. Dari kata eklegomai G1586. Perhatikan apa yang Yesus sedang uraikan ini. Allah memanggil umatnya dan juga orang-orang yang di jalan. Yang mengapa mereka disebutkan orang-orang di jalan? Itu adalah orang-orang yang tidak punya tujuan. Ternyata banyak orang baik juga tidak punya tujuan. Allah telah merencanakan, menyiapkan suatu pesta, tempat bertemu yang berkuasa, Sang Raja, tempat bertemu yang Maha Kuasa. Di dalam pesta itu hanya terdapat kesenangan, sukacita. Allah telah merencanakan dan menyiapkan pesta tersebut. Dan waktu kapan pesta itu akan diadakan, itu ditentukan. Saya ulangi sekali lagi. Itu ditentukan oleh Allah melalui kesiapan mempelainya, melalui kesiapan perbekalannya, melalui kesiapan penyelenggaraannya. Saya berdoa supaya saudara benar-benar Roh Tuhan menolong saudara. Waktu itu tidak ditentukan oleh keberadaan dirimu, keinginan dirimu, tapi Allah yang menyiapkan itu. Sebab ini adalah satu-satunya di Alkitab
Saya ulang, satu-satunya di Alkitab. Perjumpaan antara Allah dan manusia. Meskipun manusia yang sudah jatuh dalam dosa, perjumpaan antara Allah dan manusia dalam suatu kebahagiaan yang dinikmati oleh Allah dan manusia. Oleh Allah dan manusia. Allah yang melakukan persiapannya. Saya katakan Allah yang melakukan persiapannya. Mari saja kita melihat dulu Matius 26. Ketika Yesus dalam perjamuan terakhir sebelum dia disalib. Matius 26. Kita baca ketika Yesus menyodorkan minum anggur, ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru. Yaitu hari yang baru. Bersama-sama dengan kau dalam kerajaan Bapakku. Siapa yang memiliki kerajaan itu? Bapa. Bapa juga ikut. Yesus telah tahu bahwa ada suatu hari di mana dia yang sudah duduk di tahta, dia yang bersama dengan Bapa di surga, akan berjumpa dengan saudara, akan bersama-sama dengan saudara dalam satu perjamuan dan menikmati kebahagiaan ataupun sukacitanya ilahi, sukacitanya Allah bersama-sama. Mari kita lihat sekarang Wahyu pasal 19. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Lihat. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Waktu pernikahan tidak ditentukan dari diri saudara. Hari yang dimaksud itu tidak ditentukan dari diri saudara, tapi ditentukan dari pihak Tuhan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ini adalah lambang kemuliaan. Putih bersih, berkilau-kilauan. Lambang kemuliaan yang terpancar dari kehidupan. Yang terpancar keluar dari kehidupan di dalam. Apa itu? Lenan halus itu. Lenan halus itu adalah perbuatan
perbuatan yang benar, bukan yang baik, dari orang-orang kudus. Wah, ini luar biasa, saudara. Saudara bisa lihat di sini. Di dalam budayanya, orang Timur, khususnya Timur Tengah, dalam suatu pesta, kalau ada orang diundang, apalagi kalau dia adalah raja, maka dia layak dikenakan pakaian pesta yang dikehendaki, yang diinginkan, dan yang menjadi standar. Menurut raja, pakaian seperti apa yang harus, kostum seperti apa yang harus digunakan oleh orang-orang yang akan masuk dalam pesta tersebut. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berarti ini sesuatu yang tidak bisa dihapus. Berbahagialah dikatakan, atau diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Pas apa yang diucapkan oleh Yesus di Matius 22 tadi, itu perkataan-perkataan dari Allah. Saya ingin saudara lompat sekarang ke dalam Wahyu 22. Wahyu 22 adalah wahyu terakhir. Tapi saya ingin supaya saudara bisa melihat penjelasan dari Wahyu 19 ini ayat 6. Saya ulangi, Wahyu 19 ayat 6. Itu sama dengan Matius 22 ayat 14. Lalu aku mendengar seperti suara, bukan sama seperti. Dia bilang seperti. Mendengar, belum bisa melihat. Suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini adalah kelompok orang-orang yang terundang. Ini adalah kelompok-kelompok orang yang terpilih. Alkitab menulis, aku mendengar suatu himpunan besar orang banyak. Suara himpunan aku mendengar, tapi belum tentu bahwa itu jumlahnya banyak. Karena kau hanya mendengar. Itu harus dibuktikan melalui apa yang harus kau lihat buktinya. Dikatakan seperti desau air bah. Desau air bah itu itu menunjukkan kekuatan. Itu menunjukkan suatu otoritas. Dan seperti deru guru yang hebat, menggegar, itu menunjukkan kekuatan yang melampaui kekuatan makhluk ciptaan Allah lainnya, seperti manusia dan binatang. Kita tahu Wahyu 19 ini berbicara, ini adalah bahasa Allah. Dan kita tahu bahwa Roh Allah menolong kita supaya kita jangan salah arah.
firman Allah apa yang diucapkan oleh Yesus di Matius 22 ayat 14 itu tidak bertolak belakang dengan Wahyu 19 ayat 6. Tetap sedikit yang dipilih. Tapi mereka yang dipilih ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki otoritas yang dahsyat, karena mereka terpilih. Saya ulangi, saya ingin membawa saudara kepada rencana kehendak Allah sepanjang masa, supaya saudara bisa mendapatkan gambaran yang benar. Tapi supaya kita sedang berbicara tentang pesta pernikahan daripada putra raja, di mana penyelenggaranya adalah raja sendiri. Saya mau beritahu, mengkonfirmasi. Mari kita lihat dulu di Lukas pasal yang ke-14. Ayat 15. Mendengar itu berkata seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Siapa yang dijamu? Mereka yang dipanggil, mereka yang diundang, dan mereka yang dipilih ada dalam pesta perjamuan itu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang, dan kisahnya mirip sekali dengan Matius 22 tadi dan seterusnya. Saudara bisa melihat Yesus konsisten dikatakan bahwa Allah sudah menyiapkan suatu perjamuan besar, dan itu adalah pesta pernikahan. Jadi orang-orang yang bisa menikmati kebahagiaan di sana, di mana Allah dan manusia menyatu, manunggal. Itu hari yang disiapkan oleh Allah buat saudara. Mari saya ajak supaya saudara melihat sesuatu tentang rencana kehendak Allah sepanjang masa. Dalam kitab Kejadian, setelah Allah membentuk Hawa dari dalam hidupnya, dari dalam dirinya Adam, disitulah kita mendapati dari mulai kitab Kejadian kita mendapati perkawinan. Dan Allah bersukacita mengapa Allah bersukacita? Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua.
ayat ayat yang sebentar saudara. Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Kejadian pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak bercuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka dikatakan ayat 31, Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara bisa lihat kemudian, siapa yang dijadikan oleh Allah di hari ke-6? Alkitab berkata, yang dijadikan Allah pada hari ke-6 itu adalah Adam. Allah melihat itu sangat baik. Allah sangat senang melihat ada kehadiran manusia. Tetapi kemudian di Kejadian 2, mari kita lihat sekarang Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan. Di satu sisi Allah sudah sangat senang karena dia melihat kehadiran manusia dalam seluruh tatanan penciptaan di kosmos. Itu membuat pemandangan bagi Allah sangat baik. Tetapi kemudian Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ini sesuatu yang kontradiksi. Tidak baik. Jadi Allah mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Walaupun itu pemandangan yang sangat baik, tapi tetap tidak baik. Allah tidak puas. Saya mau beritahu pada saudaraku, apa yang memuaskan Allah? Apabila ada perkawinan. Mari kita ubah firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, betapa baiknya kalau manusia itu menikah dan berpasang-pasangan, karena mereka memiliki penolong yang sepadan dengan dia, Adam di sini. Sudah lihat pada tayangan hal yang dirindukan oleh ada Kejadian 2 ayat 18 dari apa yang saya ucapkan tadi. Adalah baik.
Itu yang diinginkan oleh Allah. Pernikahan adalah lembaga yang membuat Allah sukacita. Selama ini, panitia-panitia pernikahan selalu mengucapkan kepada kedua mempelai yang berbahagia, apakah yang lain tidak berbahagia? Oh, engkau salah sebagai panitia. Allah senang apabila melihat manusia dalam pernikahan. Itu kitab Kejadian. Dan sebelum zaman ini berakhir dan kita masuk kepada kekekalan, Allah telah merencanakan, dan itu adalah rencana kehendaknya terhadap manusia, juga rencana kehendaknya bagi dirinya, bukan hanya bagi manusia, tapi bagi dirinya, untuk menyelenggarakan suatu pesta pernikahan, perjamuan, di mana Allah dan manusia manunggal dalam kebahagiaan yang sama, manunggal dalam berkat yang sama. Saya mengajak saudara, kita sudah baca tadi Wahyu 19. Kita baca Wahyu 22 dan tidak ada lagi Wahyu 23. Ini ada yang terakhir dari yang terakhir. Ayat pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Tahta ini menjadi satu. Tahta Allah sebagai raja, sebagai bapa, dan tahta anak domba yang tadi kita sudah baca di Wahyu 19 tadi. Pernikahan daripada anak domba. Di sini masih suasana pesta itu. Di sini, saya ulangi sekali lagi, ini adalah anak domba yang sedang menikah. Mari kita kutip satu ayat. Dari Wahyu 22 untuk membuktikan bahwa ini adalah suasana pesta. Wahyu 22 ayat 17. Wah, ini sangat sedikit lagi. Karena ayat 21 adalah yang terakhir. Mari kita lihat ayat 17. Mari kita lihat, saudara. Ya, ayat yang ke-17. Kita baca lebih dulu.
Ayat yang 17. Roh dan pengantin perempuan itu. Berarti ini menunjukkan di Wahyu 22 disebutkan pengantin, bukan istri. Berarti ini masih suasana berkat dan kebahagiaan dari suatu pesta yang masih berlangsung. Meskipun status mereka sudah suami istri, tetapi Alkitab masih menggambarkan, menyebutkannya pengantin. Perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Lihat. Akhir daripada rencana kehendak Allah sepanjang masa untuk manusia adalah pesta perjamuan. Jadi sangat menentukan buat saudara. Engkau harus menjadi yang terpilih. Dan ini bukan berbicara tentang jumlah banyak orang. Tapi di sini ada berbicara tentang orang-orang yang berkualitas, memiliki otoritas, dan memiliki kuasa yang dahsyat. Sehingga kehidupan mereka itu seperti desau air bah, seperti gunung yang menggelegar. Wah, saya ingin supaya saudara mengerti tentang kebenaran ini. Mari saya ajak supaya saudara kita melihat antara kletos dengan eklegomai. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat rencana Allah ini disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1. Mulai dari ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Allah telah menyediakan itu. Jika engkau menjadi orang terpilih, engkau akan menikmati semuanya itu. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita. Digunakan kata memilih di sini adalah G1586 eklegomai. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah akan mengerjakan itu. Yang penting engkau merespon apa yang Allah mau kerjakan bagi hidup saudara. Tidak perlu engkau berupaya. Sebab waktu pernikahan itu Allah yang telah menetapkannya menurut kesiapan dia. Kemudian dikatakan di sini, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi uyos-uyosnya. Karena di sini digunakan kata uiotesia. Ini merupakan gabungan daripada kata uios dari kata uios dan dari kata adalah kata diturunkan. Dikatakan di sini dalam kasih telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia tidak dipengaruhi, itu adalah kemauan dirinya sendiri. Tidak ditentukan dari apa kondisimu. Makanya dia mengundang orang-orang jahat, orang-orang baik, orang-orang tunawisma di jalan-jalan yang
tidak punya tujuan hidup. Dia tidak dipengaruhi itu. Saudara bisa menyadari panggilan Allah melalui Injil itu adalah undangan di mana engkau menyambutnya. Tapi engkau harus tahu, engkau harus qualified, layak untuk masuk ke dalam suatu waktu di mana ada kemanunggalan, kebahagiaan Allah dan manusia. Itu yang dicita-citakan Allah. Saudara bisa bayangkan. Saya minta engkau membayangkannya di dalam kekuatan roh Allah yang ada dalam dirimu. Di dalam rohmu sendiri, engkau membayangkan ini. Allah tahu hari itu adalah hari yang memberikan kepada Allah sendiri. Dia bekerja menyiapkan hari itu. Membuat Allah sendiri. Dia tahu pada hari itu. Kalau pada hari itu genap. Kalau pada hari itu terjadi. Allah sendiri tahu. Hari itu akan membuat dia bahagia. Membuat dia sukacita tiada tara. Menurut saudara, apakah Allah akan menyiapkan penyelenggaraan itu dengan santai, dengan biasa saja? Tidak. Allah gregetan. Untuk dia segera sampai kepada hari yang bahagia itu. Banyak orang hanya melihat dari sisi manusia, kita akan bahagia. Kita nggak sabaran. Bukan, Allah pun demikian. Allah telah memilih kita. Di sini digunakan kata Efesus 1 ayat 4. Digunakan kata eklegomai. Ini kata eklegomai, sedangkan di Matius 22 ayat 14 banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Digunakan kata dipilih di sini adalah kata eklektos. Kata eklektos adalah sama dengan eklegomai. Karena kata eklektos itu berasal dari kata eklegomai. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesus di Matius 22 ayat 14 ini adalah diuraikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 1. Ini sekarang membuat kita ditantang bahwa ada suatu hari yang telah disiapkan oleh Allah, di mana kita baru masuk pada respon langkah yang pertama, menjawab panggilan Allah itu, merespon undangan Allah itu. Tetapi ingat, saya mau beritahu pada saudaraku semua, kau harus menyiapkan dirimu. Saya ulang, kau harus menyiapkan dirimu. Engkau harus berpakaian kemuliaan seperti nanti yang akan dikerjakan oleh Allah kepada dirimu. Di Ibrani pasal yang kedua, saya pernah sampaikan kepada saudara. Ibrani pasal yang kedua, sebab ayat 10, sebab memang sesuai dengan kerelaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu jadi, yaitu Allah yang membawa banyak orang, dikatakan banyak anak, banyak uyos kepada kemuliaan yang dia sudah siapkan, juga menyempurnakan Yesus
yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan berita. Jadi mengkonfirmasikan Yesus itu adalah kapten keselamatan. Jadi dengan kematian Yesus, maka Allah akan membawa Yos ini kepada kemuliaannya. Sehingga engkau akan bisa mengenakan pakaian pesta. Seperti yang disebutkan dalam Wahyu 19 ayat 8. Pakaian yang bersinar dengan kemuliaan. Berarti kita sampai pada kesimpulannya. Tujuan panggilannya Allah, yaitu untuk saudara lahir baru itu, agar saudara bisa masuk ke suatu posisi rohani yang disebut yang terpilih atau yang dipilih. Menurut Allah, jumlah orang ini lebih sedikit. Mari saja kita untuk bisa kita melihat prosesinya. Di Roma pasal yang ke-8. Mulai dari ayat ke-28. Kita tahu sekarang. Nah ini yang ada sedang kerjakan bagi mereka yang telah menyambut undangannya Allah, lahir baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam berbagai aspek kehidupan, mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, ingat, jangan kau kendur dalam mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan? Adalah yang mendengar perkataannya, perintahnya, memegang perintahnya, dan melakukannya. Yohanes 14 ayat 21. Saudara bisa lihat pada tayangan. Itu yang mengasihi Dia. Jangan kau kendur. Dikatakan di sini, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Terpanggil di sini digunakan kata kletos, berarti lahir baru. Mereka yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dia akan masuk pada rencana Allah berikutnya, menjadi yang terpanggil, menjadi yang terpilih. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kita lihat di sini, semua orang yang sudah diketahuinya dari semula. Di sini bukan dipilih, sebenarnya seharusnya sudah diketahuinya sebelumnya. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dengan demikian Allah bekerja agar manusia, agar saudara bisa mencapai kehidupan sesuai rencana kehendaknya itu. Maka Dia bekerja kepada mereka yang sudah diketahuinya sebelumnya, yaitu yang merespon panggilannya pada rencananya yang sudah ditakdirkan, supaya menjadi serupa dengan putranya. Dan lihat, mereka yang meresponnya dengan menyambut panggilannya itu akan diproses melalui kebenaran sampai kemuliaan yang sama yang dimiliki oleh Sang Putranya Yesus. Itu juga menjadi nyata pada hidup saudara. Itu engkau kenakan sebagai jubah yang disediakan oleh Allah hanya bagi mereka yang merespon panggilannya, yang mau Dia kerjakan
Karena Allah turut bekerja bersama-sama. Rasakanlah hari ini bagaimana Allah bekerja dalam hidup saudara. Rasakanlah Dia bekerja dalam segala macam arah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sedang bergerak mencapai rencana Allah, tujuannya Allah. Dengan demikian, akan ada banyak orang yang telah lahir baru, tetapi tidak mampu mencapai takdir kehendak rencana Tuhan tersebut. Saudara tahu apa sebabnya? Kita tahu bahwa yang dipanggil menjadi dipilih sangat ditentukan oleh kehendak bebas yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tidak bisa melampaui itu. Allah hanya bisa bekerja, dan bekerja. Kehendak bebas ini itu adalah ciri yang spesifik dari manusia sebagai makhluk ciptaannya Allah. Saya mau katakan seperti ini. Kehendak bebas saudara itu adalah teritori kehidupan saudara, kekuasaan saudara yang bebas dari pengaruh, yang bebas dari blok Allah dan blok iblis maupun blok manusia lainnya. Itu kehendak bebas. Dengan demikian, saya mau beritahu kepada saudara, menurut Matius 22, saudara bisa lihat orang yang diundang di ayat 3-nya, saudara lihat pada ayat tayangan. Ia menyuruh hamba-hamba yang memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ini berbicara tentang kehendak bebas. Meskipun dia seorang raja. Siapa yang dibunuh oleh raja itu? Adalah membunuh hamba-hambanya, ajudan-ajudan yang untuk mengirim berita, untuk mengundang mereka. Kemudian dikatakan di ayat 4-nya, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Apa arti tidak mengindah? Dia punya kehendak bebas. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Apa saja yang berharga buat dirinya, disitulah teritori kehidupannya. Dia tentukan, dia putuskan melalui kehendaknya. Itu adalah pilihan
Mengapa saudara memilih sesuatu yang menjadikan hidup saudara menjadi bukan yang terpilih oleh Allah? Itu fatal. Menurut saudara, menurut pemikiran saudara, dan yang lainnya menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya, maka murkalah raja lalu menyuruh pasukan ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu. Sudah itu, undang orang lain. Dia bilang orang-orang itu tidak layak. Dia pergi jalan-jalan, suruh undang mereka semua. Ajudan-ajudannya ini tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka tidak memiliki pakaian. Saya ulangi, mereka tidak memiliki pakaian yang layak untuk pesta karena mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya properti. Mereka tidak punya tujuan hidup yang hanya satu saja, tujuan jangka dekat mereka. Mereka bisa makan, mereka bisa bernaung atau berlindung dari hujan dan panas. Tetapi toh tetap didapati orang-orang yang tidak mengenakan pakaian pesta, tidak mau merespon bahwa Allah turut bekerja. Dia bekerja. Saudara tidak boleh hanya merasakan bahwa Allah bekerja ketika engkau mendengarkan firman Allah ini. Allah bekerja. Sebab apa? Dia menantikan saatnya. Dia bersama dengan saudara masuk pada hari kebahagiaan itu. Dia sediakan pakaian pesta buat hidup saudara. Ibrani 2 ayat 10. Dikatakan Allah yang membawa uyos-uyos. Karena uyos ini yang pantas untuk mengenakan baju kemuliaan. Baju lenan halus putih itu. Yang memancarkan kemuliaan pesta. Yang menyenangkan hati Bapa di surga. Itu adalah perbuatan benar. Berarti berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus, orang-orang spesialnya Allah. Tidakkah engkau tahu? Begitulah Allah bekerja. Minggu depan saya akan sampaikan kepada saudara mengapa orang-orang banyak yang tidak terpilih. Bukan hanya karena mereka tidak merespon Allah bekerja dalam hidup mereka. Bukan hanya karena mereka salah menggunakan kehendak mereka yang bebas itu. Tapi engkau akan tahu. Allah memberitahukan kepada saudara. Karena Allah menyayangkan saudara. Allah mengasihi saudara. Supaya saudara berhasil. Ingat, pesta perjamuan nikah putra raja ini adalah hari yang membahagiakan raja. Dia di mana dia bergabung dengan saudara dalam suatu kebahagiaan yang kekal, yang luar biasa sekali, melampaui berkat-berkat yang selama ini engkau dambakan. Minggu depan Tuhan akan terus menjagai saudara, sehingga saudara akan berhasil menjadi yang terpilih. Amin. Allah tahu kondisi hatimu. Allah tahu motivasimu. Saat ini, ketika engkau diperhadapkan
di dalam kekuatan firman yang baru saja engkau dengarkan ini. Jangan sembunyikan sesuatu apapun juga yang menyebabkan engkau tidak layak untuk melanjutkan perjalanan hidup rohanimu sampai kepada hari kebahagiaan. Hari kebahagiaannya Allah dan manusia. Hari di mana Allah dan manusia manunggal dalam kebahagiaan yang sama. Bapa, kau melihat hati mereka. Kau melihat hati dan pikiran mereka. Hamba berdoa supaya Roh Kudus bukan hanya memaparkan firman ini menjadi kebenaran, tapi menjadikan kebenaran ini di dalam hidup mereka. Sehingga mengubah arah pandangan mereka, bahkan arah tujuan hati mereka. Daripada sekedar mencari berkat-berkat, bahkan berkat-berkat yang tidak kekal, mereka akan mengarahkan hati mereka kepada berkat-berkat yang kekal, yang spektakuler bagi engkau, yaitu kebahagiaan. Yaitu kebahagiaanmu, Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini juga. Roh Kudus sedang menanamkan dan sedang menumbuhkan firman yang kau dengar, yang kalian dengar itu menjadi kebenaran dan bahkan akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran itu. Hamba berdoa pada saat ini juga, terimpartasilah firman ini. Dan bahkan tidak berhenti sampai di situ saja. Bahkan akan menuntun saudara berhasil menjadi yang terpilih. Terima kasih untuk apa yang kau katakan, kau uraikan, kau sampaikan pada hari ini, Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini ada banyak orang yang dibangkitkan. Banyak orang yang diubahkan cara pandangannya. Banyak orang yang telah akhirnya menganulir perjalanan hidupnya. Karena mereka merasa selama ini sudah berada di track yang benar. Tapi hari ini setelah mereka mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mereka mengubah sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Roh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Diberkatilah engkau yang diundang. Diberkatilah engkau yang terpilih. Yang masuk dalam kebahagiaan Allah Bapa sebagai Raja dalam kerajaannya. Yang bersyukur padamu, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.